Kita bikin romantis. Apa benar Mbak gadis Malaysia itu kasih rate 0/10 sengaja untuk ngehina Indonesia? Kita lihat dulu ya guys, komentar di channel YouTube ini. Kita cek. Kita bikin romantis. Bikin paling romantis. Nih ada YouTuber Malaysia bisanya react konten Indonesia karena YouTuber Malaysia tak kreatif katanya. Terus kalau orang Malaysia kata negara Anda seburuk itu, Anda marah. Tetapi bila Anda kutuk Anda, negara Malaysia, apa perasaan kami? Waduh, sangat rancu ya susunan kalimatnya. Tapi it's okay, kita paham-pahamkan aja guys. Ini ada dari Wa Ahmad Ajis 5361. Apa rasa orang Indonesia apabila penduduk Konoha menghina Malaysia? Walaupun ada kreator yang suka ngebandingin yang gak seimbang antara Indonesia dan Malaysia, kemungkinan mereka itu SDM rendah yang suka cari-cari kejelekan Indonesia untuk bahan react mereka. Banyak kan kreator kayak gitu, khususnya yang kerja di Malaysia yang suka lihat kejelekan Indonesia aja. Ada beberapa orang sih konten kreator seperti itu. Orang Malaysia merasa beruntung gak sih ada kreator Indo yang tinggal di sana dan kerja di sana yang suka ngebelain mereka. Beruntung kan? Orang Indo yang jelekin negaranya ke Malaysia, lihat aja tampang wajahnya seperti apa. Menyenangkan apa memuakkan guys? Oke guys, kita kasih paham SDM rendah perihal ini ya. Nih, biar kalian pada tahu mereka yang suka ngejelekin Indonesia. Jakarta di rating 0/10 sama cewek Malaysia, turis Malaysia yang jalan-jalan ke Jakarta. Kalian baca komennya, untuk rate apa yang dilihat dari Aka tuh bukan menghina Hadeh. Dijawab, tergantung dia kasih rate-nya berapa. Kalau dia kasih 0 dari 100 menurut kakak apa dan nilainya, apakah itu bukan termasuk hinaan? You have budget, you can get whatever you want. Terus ini lagi, sejujurnya saya nggak setuju dengan sikap netizen Indonesia. Nggak ada salahnya dengar kritikan demi kemajuan. Memang Jakarta masih banyak masalah kok, buruk rupa cermin dibelah. First of all, gue sebagai orang Jakarta, gue mengakui, di VT gue juga gue ngomong, gue mengakui kalau Jakarta itu memang masih banyak kurangnya, masih banyak sampahnya, masih kotor juga. Tapi apakah dengan cara lu ngepost ke media sosial dengan nge-rate 0/10 itu lu bilang kritik? Di kebanyakan tempat ya, itu ada kotak kritik dan saran ya. Setelah kalau lu bilang itu kritik ya, setelah lu mengkritik harus disertakan saran dong. Bilang Jakarta kotor, bilang Jakarta serabut, bilang makan pinggir jalan bla 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 bla, makanan ada uletnya. Hey, ada sarannya nggak? Lu cuman ngerosting doang kan? Nggak ada masukan apapun gitu. Ya itu nggak bisa dibilang mengkritik dong. Udah gitu, sejelek-jeleknya tempat ya, sejelek-jeleknya lokasi, ya kali 0/10, nggak ada satunya gitu, 1/10 kek, 1,5/10 kek, ini 0. Terus ya, dari itu Mace bilang kalau di Tamrin City itu overrated, dari situ aja udah kelihatan budgetnya. Terus kalau lu yang kere, lu yang jalan-jalan ke Jakarta nggak punya duit, Jakarta yang disalahin gitu. Sedangkan lu datang ke Jakarta ke tempat-tempat yang kayak gitu ya gara-gara lu nggak punya budget, duit lu nggak ada. Karena ya, lu pernah denger gak sih Jakarta keras bos? Ya itu, hah? Terus lu pernah denger gak? Ih, di Jakarta hidupnya mahal ya, hah? Lu kalau punya duit di Jakarta ya, hah? Jangankan lu begituan ya, Grand Indonesia bisa lu sewa, tau gak lu? Kempinski bisa lu sewa, tau gak lu? Itu Jakarta di kamera dia kenapa begitu ya? Jakarta di kamera gue bagus-bagus aja. Tuh ya, lu lihat. Nih, ini pic, bagus kan? Gak kumuh kan? Nih, ya, ini di Sky BCA, lu lihat itu pemandangan kota Jakarta. Bagus kan? Gak kumuh kan? Ini adalah tempat gratis. Ini ada di Jakarta Timur ya. Tuh, kalian tengok, ada sampah di situ. Gak ada. Bagus kan? Kalian tengok, ini di Sarina. Jakarta XXI ya. Kalian tengok itu, ada sampah di situ. Bersih kan? Sebetulnya ya, di Jakarta itu banyak kok tempat yang murah, yang gratis, yang bisa didatangi, yang bisa dikunjungi dan bersih gitu. Dan kalau kalian lihat ya dari rating Mak C itu ya, masa dari sekian foto yang jelek-jelek doang gitu, yang bagusnya nggak ada, nggak mungkin anjir. Sejelek-jeleknya orang aja masih punya sisi baiknya, tau nggak lo? Ya kali mbak, dari setiap jalanan yang lu lewatin itu semuanya kumuh, semuanya jorok, semuanya sampah. Lu tinggal nginep di mana, hah? Di kolong jembatan lo? Lu tinggal di Bantar Gebang lo, hah?
kosong. Sekarang warga Indonesia tengah marah sebab sis ni pergi bercuti dekat Jakarta. Tapi dia bagi korang tengok lah, makan kosong daripada 10, tempat 3/10, shopping kosong per 10. Pada pendapat Tuan, ini sebenarnya bukan sebab dia kurang bajet. Dia sebenarnya salah planning, salah tempat untuk dia pergi jalan-jalan dan salah tempat juga untuk dia pergi makan. Sebenarnya dekat Jakarta banyak tempat-tempat menarik. Tapi kalau kita pergi tempat yang kurang menarik dan kita fokus kepada yang tidak menarik, so kita akan jumpa yang macam tu lah. Macam Wan baru-baru ni pergi Kota Kinabalu, memang cantik. Tapi dekat KK tetap juga ada sampah. Tetap ada juga tikus lalu lalang dekat kedai-kedai tu. Lagi-lagi dekat lorong-lorong gelap tu. Tetap juga ada kafe-kafe yang cantik. Kalau kita cari tempat yang cantik, kita akan jumpa. Dia sebenarnya terpulang dengan diri kita lah. Tujuan kita tu sebenarnya nak pergi mana. Dan kita lihat komentar, berarti Intan Nurliana memang sengaja ingin menjatuhkan dan menjelekkan Indonesia, khususnya Jakarta. Ingat Kak, kamu mencubit duluan, kami bisa menendang. Ingat ya, mencubit duluan, kami bisa menendang. Ada-ada aja ya. Intan Nurliana datang ke Jakarta, Indonesia, tujuannya emang mau menghina Indonesia. Padahal setiap negara pasti ada sisi buruknya. Malaysia pasti juga ada yang kayak gitu. Ya pasti, karena negara itu nggak ada yang sempurna guys. Kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada di muka bumi ini, tidak ada negara yang sempurna. Setiap negara pasti memiliki ataupun kekurangan kelebihannya masing-masing. Dan setiap negara juga pasti memerlukan satu sama lain. Gak ada satu negara bisa hidup mandiri tanpa bantuan negara lain, ya enggak? Buktinya di negara Malaysia, kalau nggak ada bangsa asing, seperti apa negara mereka? Bisa nggak terselesaikan masalah di sana, baik itu mengenai pekerjaan dan sebagainya, tanpa bantuan asing? Maka dari itu, marilah dimanapun kita berada, jalan-jalan ke negara orang lain, jangan menghina, jangan merendahkan. Oke? Teman-teman memiliki pendapat ataupun komentar, boleh tulis pendapatnya di kolom komentar. Thanks for watching.